Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa dengan NIM 53010200199. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang keruntuhan masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Dinasti Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 89 tahun dan lebih banyak mencapai kejayaan, namun kejayaan ini tidak bertahan lama dan membuat dinasti ini mengalami kemunduran, bahkan mengalami kejatuhan. Adapun kejatuhan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama, pertentangan antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak dan Arab Selatan atau Himyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Di wilayah dinasti Bani Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya karena para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menakfikan yang lainnya. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, mereka adalah pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa taklukan yang mendapatkan sebutan Mawali. Status Mawali menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapatkan fasilitas dari penguasa Umayyah. Padahal mereka bersama-sama Muslim Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan beberapa orang di antara mereka mencapai tingkatan yang jauh di atas rata-rata bangsa Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan kedudukan dan hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali itu jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Kerajaan Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah telah demikian luas wilayahnya, sehingga sukar mengendalikan dan mengurus administrasi dengan baik. Tambah lagi dengan sedikitnya jumlah penguasa yang berwibawa untuk dapat menguasai sepenuhnya wilayah yang luas itu. Terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Selanjutnya, penindasan terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali pada khususnya dan terhadap Bani Hashim atau Hasyimiyah pada umumnya sehingga mereka menjadi oposisi yang kuat. Kekuatan baru ini dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib dan mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Hal ini menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Berikut ilustrasinya. Dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Berbagai penyebab tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya menjadikan dinasti yang hampir selama 90 tahun berkuasa ini mengalami keruntuhannya. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturan sistem pergantian khalifah yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
Kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan ditambah lagi dengan pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, dan perilaku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin. Golongan agama sangat kecewa karena perhatian penguasa terhadap agama sangat kurang dan karena tidak didasari dengan syariat Islam. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat sokongan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan pola pemerintahan Bani Umayyah. Gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Ibnu Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakatnya sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Khalifah memiliki kekuasaan absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik. Di awal kepemimpinannya, beberapa pemberontakan mulai terjadi di kalangan Bani Umayyah, mulai dari Andalusia di Spanyol sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin banyaknya penolakan terhadap Bani Umayyah. Setelah dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk 2 orang penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas yang berat. Maka Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama. Sedangkan Al-Walid bin Yazid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memimpin hanya 4 tahun dan akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil kembali ditegakkan di Andalusia, Spanyol. Hisham bin Abdul Malik juga mengemban syariat seperti era Umar bin Abdul Aziz dan menerapkannya ke keluarganya. Kemampuan Hisham dalam menyatukan keturunan Bani Umayyah mempunyai andil yang besar dan dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan saudaranya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lamanya era pemerintahan Hisham menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Akan tetapi lamanya kepemimpinan Hisham menimbulkan masalah baru dalam dinasti Umayyah. Ketika Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa, dalam waktu 18 tahun Hisham memimpin untuk mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Konflik antara paman dan keponakannya pun tak terelakkan. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan keturunannya sebagai penguasa
yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang jauh berbeda di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kausalitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.